Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video aku kali ini aku bakalan ngasih tips buat kalian gimana sih caranya berbisnis online dan dagangan kalian bisa laku keras setiap minggunya, setiap harinya, setiap bulannya gitu. Nah, jadi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Dan sebelum kalian nonton video ini juga, jangan lupa kalian nonton video aku yang sebelumnya, video aku yang ini, yang tips berbisnis online tanpa modal itu. Karena setelah kalian paham di video ini, baru kalian nonton video ini. Karena syaratnya tuh aku bikin video kayak gini tuh supaya untuk kalian yang lagi pemula di bisnis online itu, kalian sudah menerapkan strategi yang aku kasih, dan selanjutnya kalian lanjut ke cara kita step by step kalian jualan gitu. Nah, jadi pasti semuanya tuh pengen banget ya dagangan kalian tuh laku gitu. Nah, caranya tuh kalian tuh yang pertama harus sabar dan kalian harus berusaha. Kalau misalnya kalian udah berusaha, dagangan kalian tuh masih gitu-gitu aja, berarti kalian harus lebih kuat ikhtiarnya gitu, dan jangan lupa terus berdoa juga. Nah, jadi ini aku pakai strategi aku jualan ya, karena aku kan jualan online juga, jadi nggak selalu laku keras gitu. Jadi ada saatnya tuh penghasilan kita kalau lagi banyak banget gitu, kalau lagi turun tuh turun banget gitu. Jadi kita yang berbisnis online itu kita tuh harus banyak kita harus banyak sabar gitu, dan kita juga harus banyak nanggung resiko. Misalnya barang dari sana tuh rusak, jadi yang nanggung kan kita gitu. Jadi kita udah harus siap terima resiko ya kalau kita berbisnis online itu kita nggak boleh mengeluh. Nah, jadi setelah aku buat video yang kemarin itu, banyak sih pertanyaan-pertanyaan sama aku gitu kan. Kak, aku udah mulai bisnis kayak kakak bilang, tapi kok yang beli tuh gini-gini aja gitu, satu barang gitu. Itu sih wajar untuk pemula menurut aku. Kalau yang beli itu 1-2 orang sih itu lumayan sih ya. Kayak aku tuh pertama jualan, yang beli tuh cuman kayak 1 orang, 2 orang, 4 orang, itu pun cuman teman-teman dekat aku. Karena pertama aku mulai bisnis itu nggak ada gitu, teman-temanku nggak banyak gitu. Apalagi di kontak WA aku paling lancar banget dagangan aku tuh lewat WA gitu. Nah, jadi buat kalian supaya dagangan kalian lancar itu, caranya tuh kalian harus upload, kalian harus aktif di semua media kalian. Mau itu Facebook kalian, WA kalian, IG kalian, pokoknya semua media sosial kalian. Kalau perlu tuh semuanya deh, seberusaha kalian mungkin gitu. Nah, kayak aku tuh dulu pertama mulai aku buka all shop, itu tuh aku pertama aku lewat WA gitu. Nah, setelah aku lewat WA kan dari temen-temenku gitu kan, terus aku buat FB khusus all shop gitu. Misalnya aku Nisa all shop Sigri gitu, itu khusus semuanya di situ. Barang-barang all shop semua itu dari mulai aku jadi reseller ya. Nah, jadi di situ aku upload semua barang-barangnya. Misalnya harga baju gitu kan, aku tulis ini misalnya, jangan kalian uploadnya jangan gini, misalnya campuran gitu. Misal di situ ada sepatu, baju, itu jangan kalian upload kayak gitu. Jadi orang bingung, ini tuh jualan apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kalian uploadnya, kalian lihat dulu yang di teman-teman kalian tuh lebih sukanya di apa gitu. Jadi di minggu ini kalian promosiin baju gitu. Nanti baju kalian tulis aja gini, open PO baju harga promo mulai 80.000, harga normal segini. Jadi orang tuh tertarik, khusus hari ini gitu kalian tulisin. Jadi orang tuh tertarik, orang berpikir, wih lagi promo nih, kalau nggak beli rugi karena khusus hari ini gitu kan. Jadi besok nggak berlaku lagi. Jadi di situ orang bakalan tertarik gitu, kayaknya murah-murah tuh di sini gitu. Jadi
orang tuh otomatis bakalan, walaupun nggak beli ya, orang tuh bakalan ngechat kita. Nah di situ kita sudah bertambah customer yang percaya ke all shop kita. Itu tuh jangan misalnya gini, ada juga tuh yang jualan kayak gini, ada orang yang tanya-tanya tapi dia tuh kesel gitu nggak beli. Itu tuh nggak boleh, kita harus sabar, karena mungkin kalau dia nggak beli hari ini, mungkin aja besok-besok dia bakalan beli gitu. Yang penting kita tetap harus gimana, fast respon ke dia. Kita harus lembut gitu, pakai emot senyum kayak gitu. Pokoknya pinter-pinter kalian lah tuh. Jadi banyak banget sih dari reseller aku tuh yang mengeluh berbisnis online gitu karena hilang pelanggannya. Aku tuh juga pernah di posisi itu. Bayangin coba, aku tuh dari nggak punya, aku tuh pernah upload barang tuh di Facebook, sampai seminggu aku upload tuh nggak ada yang beli sama sekali. Aku ya udah nggak beli. Aku pernah patah semangat sih di situ. Ya ampun, kok kayak gini, paketku habis gitu kan. Aku berpikir kayak gitu, tapi tujuan aku tuh kemana? Misalnya kita mau ke satu jalan, di satu jalan itu kita harus sampai ke situ, walaupun di jalan itu ada apa pokoknya ada rintangan-rintangan, tapi tujuan kita tuh kemana? Kita harus sampai ke situ gitu. Nah menurut mungkin yang gimana ya, yang teman-temanku pikir aku tuh enak banget jualan online, ini banyak lakunya gini-gini, tapi mereka tuh nggak ngerasain gitu. Yang aku rasain tuh gimana, aku susah sih ngejelasinnya kalau kayak gini. Nah coba kalian lakuin, dan di situ kalian pasti bisa ngerasain apa yang dirasain gitu. Misalnya kayak aku tuh emang nggak bisa, handphone aku tuh nggak bisa lepas di tangan gitu, karena semua penjual online itu pasti bisa ngerasain gitu kayak mana di tahap itu gitu. Dan kita kembali ke pembahasan yang tadi gitu. Nah setelah kalian upload di media sosial kalian semua tuh, kalian harus aktif tiap hari gitu, ataupun kalian suruh apa, bagiin ke teman-teman kalian, bagiin informasi. Kalaupun ketemu siapa, misalnya teman-teman baru kalian di jalan gitu, kalian jangan sombong. Misalnya ada teman baru atau gimana, misalnya customer kalian ngambil barang ke kalian gitu kan, jadi dia tuh bawa teman, jadi kita tuh jangan sombong, kita ngobrol sama temennya gitu. Kak, belanja di mana? Oh ya udah, nih saya lagi promo barang gitu, siapa tahu nanti kakak berminat, kakak simpan nomor saya. Nah gitu-gitu, pokoknya kita jangan sombong gitu sama orang. Nanti kita jangan berharap dulu dia tuh bakal beli sama kita, tapi kita berniat dulu untuk berteman dulu sama dia. Nanti jika nomor dia sudah tersimpan di WA kita tuh, otomatis dia tuh bakalan ngeliat dong snap kita itu. Dan nah di situ walaupun dia tanya-tanya aja nggak beli, itu kalian jangan berkecil hati. Mungkin yang beli dia tuh nggak punya uang atau gimana. Intinya tuh kita pedagang itu jangan suuzon sama pelanggan kita. Kita harus sabar apa-apa aja gitu pokoknya. Nah jadi caranya supaya dagangan kita laku keras tuh, misalnya kita tuh ada beberapa cara sih sistem jualannya. Misalnya kalau ada yang nge-ready stok barang banyak gitu, ada yang harus open PO. Kalau harus open PO itu kayak aku tuh barangnya open PO gitu, jadi aku nggak nge-stok banyak-banyak barang, karena aku nggak gimana ya, aku tuh belum cukup modal gitu. Terus aku nggak gimana ya, aku tuh kurang gimana ya susah sih ngejelasinnya. Nah jadi ke pembahasan tadi ya, nanti itu aku bakalan buat video selanjutnya lagi untuk yang tadi aku bilang yang barang harus ada di stok gitu tuh ya. Jadi aku bakalan buat video selanjutnya tentang itu. Ini kita bahas yang pembahasan kita tadi. Nah jadi udah kita post semua tuh dagangan kita, mau di IG, di FB, di semua sosmed kalian. Di situ tuh kalian harus pandai-pandai nulis kayak aku bilang tadi.
Nah, jadi kalau ada yang chat tuh pandai-pandai harus ngerespon gini ya, pandai pasti bisa lah kalian soal kayak gitu. Nah, cara uploadnya supaya menarik tuh misal di WA. Kan ngelihat yang jualan online tuh ngepostnya tuh titik gitu kan. Jadi kalau pribadi aku sendiri tuh ya, kalau kita kebanyakan post sampai titik-titik gitu di WA, orang tuh kayak nge-skip gitu, nge-skip aja snap kita, kayaknya nggak penting. Menurut aku sih ya, karena aku pernah ngeliat snap orang tuh kalau udah titik-titik aku tuh udah nge-skip, udah aku nggak lihat lagi gitu. Jadi kesian dong, kita udah upload banyak-banyak tapi orang itu nggak lihat, kan kesian banget gitu. Jadi buat kalian yang taruh snap barang gitu, misalnya hari ini kalian open PO baju, jadi di situ kalian harus upload baju, ataupun bisa kalian edit, misalnya bajunya ada 2 warna gitu, ada beberapa warna, jadi kalian edit aja gini, 3 foto 1 videonya gitu. Nah jadi di situ kalian tulis semenarik mungkin gitu, kalian tulis gini. Nah kalian post lah di situ 1 gitu. Nah ataupun nanti kalian nggak mau post baju semua, nanti ada barang-barang lain gitu kan, jadi nanti kalian bisa edit kayak aku bilang tadi, 1 video 1 review. Nah setelah misalnya semuanya kalian post, udah ada orang pesan nih, misalnya udah ada orang pesan, jangan lupa kalian kasih reviewnya, karena review itu paling penting menurut aku ya. Karena kalau kita udah kasih testing, pasti pelanggan kita tuh menarik gitu, karena dia bakal pesan lagi. Misalnya pesan baju gitu, bajunya udah sampai, jadi kalian videoin gitu testingnya, kalian videoin gini atau kalian berdiri di kaca gitu, ini busi friendly, panjangnya segini, kainnya kayak gini, bahannya kayak gini. Nah kayak gitu kan. Jadi kalau orang ngelihat testingnya, kalian sering ngasih testingnya kalau barangnya udah sampai, orang tuh bakalan menarik gitu. Pasti nanti dia pikir, wih udah banyak kayaknya nih yang udah pesan sama dia, pasti barangnya bagus-bagus gini. Karena orang tuh udah ngelihat nyata gitu, pas barangnya sampai dia tuh udah ngelihat nyata, oh barangnya ternyata bagus gini, cobain nanti. Walaupun nanti dia nggak pesan barang yang itu, dia tetap bakalan beli, karena barang sama kita sering kasih testingnya, udah nyata gitu. Tapi kalau kita nggak sering ngasih reviewnya, orang tuh bakalan ini pernah kayak nggak pernah kayak nggak pernah nggak pernah ready apa gitu. Jadi kalau menurut aku jualan online itu review paling penting dan testing dari customer gitu. Nah jadi ataupun pas kalian upload gitu, udah ada yang misal udah ada yang pesan nih, kak ini ada 1 warna ini gitu. Jadi kalau aku tuh sering gini, aku screenshot, aku taruh di WA aku, nanti sold out gitu. Jadi orang kan udah sold out, nanti sisa segini, jadi orang bakalan ngecek kita lagi gitu. Aku 1, nanti kita screenshot lagi, kita post lagi. Jadi itu tuh paling seneng gitu aku kalau udah post testing kayak gitu. Orang tuh bakalan banyak ngejar WA kita, jadi aku kayak seneng gitu balas WA-nya gitu. Nah jadi nggak semuanya lancar ya, kalau jadi itu tergantung cara kita dan rezeki kita juga. Nah mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan selama aku jualan dari aku jadi reseller sampai sekarang aku udah punya reseller sendiri, dan kayak gitu sih pengalaman aku sampai sekarang gitu jualan bisnis online. Pernah sih aku patah semangat gitu, nggak ada yang beli gini, tapi semua itu terlewati asal kita tuh tetap jangan putus asa dan harus bersabar banget gitu ya. Untuk jualan barang yang ready stock, aku pernah sih jualan malahan aku lebih laku kalau aku jualan barang ready stock gitu. Karena kalau udah ready di rumah tuh orang tuh lebih menarik ya, karena kita udah kalau ada orang tanya, kita tuh lebih mudah buat ngejelasin gitu. Kalau masih kita open PO kan kita belum lihat nyata barangnya gimana gitu nanti. Nah, gitu lah, kalian paham sendiri ya.
kalau barang udah ready stock di rumah, itu tuh lebih mudah kita jelasin kalau ada customer kita yang tanya gitu. Nah, jadi untuk yang video untuk barang ready stock itu mungkin nanti aku bakalan ngebahas di video aku selanjutnya. Dan mungkin sampai di sini video aku hari ini. Di video aku hari ini, semoga ini bermanfaat untuk aku dan juga kalian. Kalau memang ada salah-salah aku ngomong atau tipsnya kurang berkenan di hati kalian, aku mohon maaf karena aku juga lagi belajar, kita pembelajaran juga ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.